Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat honorer? Semoga tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya, pengabdiannya ya. Dan selalu optimis agar Bapak Ibu sahabat honorer ini akan diangkat ya menjadi P3K untuk di tahun 2024. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ya, ini sudah mengisyaratkan, mewajibkan ya, bahwa Menpan RB atau dalam hal ini pemerintah wajib untuk menyelesaikan tenaga honorer ini untuk diangkat menjadi P3K atau PNS paling akhir yaitu Desember 2024 ini. Untuk itu maka Menpan RB berusaha untuk menyelesaikan secara full ya, agar bisa semuanya bisa terangkat. Baik, pada informasi kali ini saya akan sampaikan info tentang Menpan RB tetapkan kriteria tenaga honorer yang tidak bisa lolos seleksi P3K 2024. Siapa saja mereka? Namun Bapak Ibu sahabat honorer semuanya, ada kriteria ya, di mana honorer ini tidak bisa diangkat menjadi P3K ya. Apa saja? Nah, ini semoga Bapak Ibu sahabat honorer yang selama ini mengabdi dengan penuh pengabdian ya, itu tidak termasuk dalam kategori ini. Namun perlu disimak ya, kategori ini apa? Mari kita simak bersama. Seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 menyediakan ya formasi untuk fresh graduate honorer dan jalur sekolah kedinasan. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024 merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Namun tidak semua tenaga honorer berhak mengikuti seleksi calon ASN CASN 2024 untuk menjadi P3K. Ada beberapa kategori honorer ya yang tidak memenuhi syarat dan tidak akan diangkat menjadi P3K oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Menurut Anas, ada 3 kategori tenaga honorer yang tidak akan diangkat menjadi P3K 2024. Simak ya sampai selesai video ini. Inilah 3 kategori tenaga honorer yang tidak akan diangkat menjadi P3K 2024. Kategori apa saja? 1, yaitu tenaga honorer yang telah mencapai batas usia pensiun. Nah, ini sudah pada batas usia pensiun ya. Ini tenaga honorer ini tidak akan diangkat ya menjadi P3K. Misalnya sudah mencapai 55, 56 ya, atau batas usianya kan 60 ya. Jadi P3K yang sudah mencapai 60 ya, 59, 60 itu tidak bisa diangkat lagi P3K karena sudah mencapai batas usia pensiun. Yang kedua, kategori ini tidak akan diangkat menjadi P3K 2024 karena telah melewati batas usia kerja di instansi pemerintah tempat mereka bekerja. Itu 60 kalau guru ya, kalau P3K guru. Usia pensiun ASN adalah 58 tahun. Nah, kalau ASN itu yang lain itu 58 tahun untuk golongan 1, 2, 60 tahun untuk golongan 3 dan 4. 65 tahun untuk jabatan fungsional tertentu. Jadi sudah ada batasan ya Bapak Ibu, honorer yang untuk usianya mencapai batas usia ya, usia pensiun, maka tidak akan diangkat. Ini gambaran ya, apa
aturan ya tentang pensiun untuk golongan 1 dan 2 itu nanti 58 tahun, golongan 3 dan 4 itu 60 tahun, dan batas usia 65 tahun itu untuk jabatan fungsional tertentu ya. Kategori 2 adalah tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kategori ini tidak akan diangkat menjadi P3K 2024 karena tidak memiliki data resmi yang terverifikasi dan divalidasi oleh BKN. Nah, ini tidak akan ya. Data tenaga honorer yang terdaftar di BKN itu adalah data yang disampaikan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan surat edaran BKN nomor 13 tahun 2023 tentang penyampaian data pegawai non-ASN. Kategori 3, tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CASN 2024. Kategori ini tidak akan diangkat ya, P3K honorer ini tidak akan diangkat menjadi P3K 2024 karena tidak memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Seleksi CASN 2024 dilakukan melalui tes kompetensi dasar TKD dan tes kompetensi bidang TKB yang diselenggarakan oleh BKN. Penilaian kelulusan tidak berdasarkan passing grade, melainkan pemeringkatan terbaik secara berurutan. Bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat dan lulus seleksi CASN 2024, mereka akan diangkat menjadi P3K sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan instansi pemerintah masing-masing. Ada 2 jenis P3K yang ditawarkan oleh pemerintah, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. P3K penuh waktu adalah P3K yang bekerja selama 40 jam per minggu dengan mendapatkan tunjangan dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. P3K paruh waktu adalah P3K yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu dengan mendapatkan penghasilan dan jaminan sosial yang disesuaikan dengan beban kerja atau waktu kerja mereka. Anas mengatakan bahwa pengangkatan P3K 2024 dilakukan dengan prinsip tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal ya, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Nah, itu ada 3 prinsip yang dilakukan dalam pengangkatan P3K. Ia juga menghimbau kepada tenaga honorer untuk bersabar, berdoa, dan mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, baik Bapak Ibu sahabat honorer semuanya, demikian ya. Ada 3 kategori honorer yang tidak akan diangkat menjadi P3K tahun 2024. Semoga Bapak Ibu tidak termasuk dalam 3 kategori ini, sehingga cita-cita harapan Bapak Ibu untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini akan tercapai. Demikian ya Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Silakan share video ini ke grup WA lainnya agar rekan-rekan lainnya bisa mendapatkan informasi ini ya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.